Gimana tadi Tristan? Kemarin itu kan dia bilang ayah Muhammad tidak selamat karena dia kafir. Apa itu belum ada beragama Islam. Tapi dia bilang Adam itu agama Islam, Ibrahim agama Islam. Kok bisa bapaknya Muhammad nggak beragama Islam? Kan Kau ini lucu. fitnah lagi kerjamu. Kau ngomong kayak gitu kemarin. Saya sudah edit Mulutmu video ini kau, udah terbuat kau dari dengar. apa? Tunggu, kemarin Udah yang kasih bilang ayahnya dalil. Iya. Udah kasih Muhammad dalil. Islam siapa? Tristan atau Pak Dani? Itu Kan udah jadi kasih dalil. Coba enggak. mulut, Baru coba telingamu kau pasang ini. kemarin kau Al-Isra ngomong ayat kayak gitu. 15. Perlu kuputarkan videomu? Putarkan. Oke, tunggu ya. Kau itu aneh Kau bilang nggak selamat. Aku buka Ali Isra Gimana kau? 15. Kami tidak menyiksa sebelum kami mengutus utusan. Tenang kau. Kau yang tenang. Kau ini mulut kau ngeri kali. Kapan pula aku bilang Memang ayah kebenaran Nabi itu Muhammad nggak selamat. kebenaran Yang ku itu. bilang Abu Thalib. Loh, jadi ayahnya kenapa kau nggak jawab? Nah, yang dibilang Makanya, ayahnya oleh Nabi Muhammad dalam nggak hadis ada itu. rujukannya ke Abu Thalib. Ayahnya Abu Thalib. Kau aneh kau. Iya, Masa ayahnya pamannya? Siapa? Iya memang pamannya. Coba aku tanya sama kau. Kalau yang ngasuh hanya kau di sejak kecil Tristan pamanmu, yang mengatakan paman sebagai ayah. Ya memang kau malas karena apa? Kau malas karena sudah kekunci yang kau punya data. Di situ. Baru anaknya kenapa? Nggak kau jawab. Mana aku putar lagi videonya sini. Tenang, ini lagi ku cari, ku buka. Tenang apa tenang? Oh, kau itu. Iya, nggak boleh fitnah, bro. Apa yang ku jawab kemarin begini? aja sambil buka dalil. Al-Isra berapa? 15. Siapa berbuat sesuai dengan petunjuk, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menikah sebelum kami mengutus seorang rasul. Maksudnya apa ya Pak Tristan? Sebelum Nabi Muhammad itu siapa? Nabinya di kalangan Bani Ismail. Selama berabad-abad itu. Nggak ada turun Nabi. Kan putus utusan ke situ. Rasulnya semua dari Ibrahim, Rasulnya kemudian Musa, Rasulnya kemudian Isa. Arahnya ke sana, bukan ke Ismail. Ya putuslah utusan itu, maka tidak disiksa. Siapapun sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, itu nggak disiksa gitu loh, masuk neraka. Nah, kalau yang disebut di hadis itu bapakku, dia rujukan bapakku itu ke pamannya, yakni Abu Thalib. Abu Lahab pun pamannya. Cuman yang lebih dikatakan ayahnya itu adalah Abu Thalib yang mengasuhnya. Habis Abdul Muthalib, ya Abu Thalib yang ngasuh. Itu saya udah pasti itu masuk surga insya Allah itu. Tapi baginda Nabi dikatakan dalam hadis Sahih Muslim volume 1 nomor 162, Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, katanya. Gimana itu? Baru di hadis Sahih Muslim. Iya, ada ku bingung tadi. Ya sekarang gini aja, kalau ku tabrakkan ayat itu, kalau ku tabrakkan ayat itu hadis tadi, nggak sesuai. Nggak tahu dia gimana. Makanya saya tanya tadi, bagaimana kita tahu satu-satu bahwa ya, kalau ku tabrakkan ayat itu, sementara ayahnya tabrakkan langsung ayat itu ke hadis. Bahkan para pengikutnya juga dikatakan di dalam Quran Al-Asad, Al-Kasaf 2856 dikatakan nggak bisa memberi petunjuk. Di Al-Kahf itu tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya sendiri. Jadi yang betul yang mana sih? Satu-satu lah. Bukan. Kau membenturkan beberapa hal. Bentar. Nah, di mana hal? Saya kan belum sampaikan. Tenang kau. Tenang. Oke, baik. Oke lah. Bagaimana
Tristan bisa memastikan keselamatannya jika ayah, ibu, anak, dan para pengikut baginda pada zamannya saja dan dirinya sendiri tidak tahu kepastiannya. Jadi sebenarnya bagaimananya sebenarnya keimanannya Bro Tristan itu? Ikut baginda Nabi, tapi baginda Nabi tak tahu. Bahkan ayah, ibu, anaknya, dan para pengikutnya waktu itu. Nah itu aja. Udah. Aku minta waktu berapa menit nih? Kalau bisa 1 jam, 1 jam. Biar aku ceramah di sini. Ya, sampai kiamat boleh. Karena yang ditanya itu per satu ayat itu lama itu. Bukan, kau jawabnya dari tele-tele. Jadi gini, kamu belajar. Gak kalau gitu kamu bro. Bisa, jangan kalau membuat... aku kasih jawaban singkat, kalau otakmu jenius, enak. Ini kau tanya ulang lagi nanti. Ya pasti. Gitu loh. Aduh. Masalahnya kamu bertanya meninggalkan rongga yang besar. Per satu ayat, per satu hadis, per satu ayat gitu ya. Mungkin ada waktu jeda ya, agak lumayan lama. Pertama, tadi hadis yang kau tampilkan, ayahnya Nabi di neraka. Kita lihat gitu. Sebelum Nabi wafat, apa ayahnya Nabi wafat itu kan sebelum Nabi lahir kan, gitu. Ibunya Nabi wafat itu sesudah Nabi lahir, gitu kan. Usia 40 baru Nabi menjadi Nabi, maksudnya menjadi pesuruh Muslim gitu. Muslim muncul, hamba gitu. Atau pelayan atau utusan Allah gitu ya. Nah, di Al-Isra ayat 15 dikatakan, kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum diutus utusan. Pertanyaannya, Nabi apa yang muncul sebelum Nabi Muhammad? Di Quraisy nggak ada. Artinya ayah Nabi dan ibu Nabi ini masuk surga. Siapa yang dimaksud Nabi? Bapak ayahku masuk neraka. Makan itu Abu Thalib. Jadi yang ngasuh dia dari kecil sampai besar itu memang Abu Thalib. Muter-muter kau kan? Muter-muter ini di sini semua jelas orang dengar. Jelas apa? Kadang-kadang ayah kalau dia ngasih bilang kita Adam udah agama Islam. Kau ini sekolah di mana? Yang berikutnya Islam. Mendusta kali. Kami coba tentangan dengan Quran. Jadi kita ngambil Gak ada agamanya. Kemudian masalah yang lagi, aku tidak bisa memberi petunjuk katanya. Memang Nabi Muhammad SAW hanya memberi peringatan. Al-Baqarah 119. Diutus dengan kebenaran untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Selebihnya itu Yunus 100. Manusia beriman atas izin Allah, bukan izin Nabi Muhammad, bukan. Malah ditentang kok waktu dia mengatakan la ilaha illallah, ditentang sama kaumnya sendiri saat itu kan. Kemudian, gue pendek-pendek aja nih. Gue kalau menerangin Quraisy panjang gua. Kemudian Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan dibuat kepada dirinya dan dirimu gitu kan. Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Cuma dia katakan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba gitu. Kecuali yang enggak mau. Ada ayat pasti masuk neraka. Siapa yang taat padaku masuk surga. Yang tidak taat padaku masuk neraka. Di Al-Asr 71, "Mayyatillah wa rasulah faqad faza fawzan azim." Yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi kalau untuk masa depan, Nabi nggak tahu mau dibuat apa nanti di neraka di surga. Contoh ya, kalau surga Tuhan delete, neraka Tuhan delete, kita mau apa? Ini maksud Nabi gitu loh. Kita punya batasan. Sehingga dikatakan di Al-Quran, jangan dirimu sombong, Luqman 16. Jangan dirimu sombong lagi ya, bilang pertanyaan jangan dirimu sombong lagi gitu. Seperti iblis, Al-Baqarah 34. Orang yang sombong masuk neraka, Az-Zumar 67 atau 72? 72. Maka syarat untuk masuk surga adalah jangan sombong, jangan merasa diri suci gitu. Jadi syarat masuk surga jangan sombong, jangan merasa diri suci. Kayak lain banyak amal. Emang iya kok. Jangan sok tahu gitu loh. Masuk bilang lagi ada kalimat awal itu bukan karena iman. Insya Allah. Ya kok 15. Udah. Ada nggak aku bilang ayahnya Nabi masuk neraka?
Bukan kau yang ngomong, ayat hadismu ngomong. Nah, Kau kan itu kau bilang tadi aku, sekarang hadis. Hadis sudah aku jawab, kau balik lagi ke aku. Ben, di mana sini ada banyak dikatakan orang, Ben. Kau diketawain orang-orang di sini nanti. sejak kapan ayah itu paman? Lah, kan aku Kau bilang ngerti kalau nggak kamus bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? kau Coba ngerti nggak kalau orang tunjukkan dulu diasuh dari bahasa Arab. kecil? Paman itu sama Kalau dengan orang ayah. diasuh dari kecil, oh kan aku tabrakan aja. Aduh, duh, Hadis ini duh, kutolak. duh. Ngomong-ngomong apa? Ya kalau kau tolak berarti kau menentang hadismu itu aja. Khusus Udah. hadis ini kutolak karena Nggak menentang ada Quran. itu, cuma Kalau kau yang menolak itu di mengartikan dunia ayah ini. kepada ayah. Hanya Kalau kau yang menolak seandainya itu. nih, Hanya bro, kau nih, yang bro, menolak itu. Ini bro, kan aku bilang kalau kau menyama Oh, dengan kamu. ayah itu kepada Abdullah, Kau ngeyel, ya aku tolak aja lah. Ya Orang nggak udah sesuai memang dengan begitu Quran. kok kalian. Ya Giliran memang begitu. Ini giliran bukan itu apa emangnya. mempreteli kami keyakinanmu kau ada tolak. batu uji ya ini Quran. Oke, Kalau tenang, hadis tenang. nggak sesuai Quran memang ditolak. Beri kesempatan Bertanya sama ulama Pak, sebesar apapun. beri kesempatan Pak Tristan jelasin coba layar. Tristan kafir udah. Jangan gitu. Ayo Itu Pak kok Tristan masa jelasin. aturan kami kok yang mengatur-ngatur. Di kami itu kalau hadis nggak sesuai Quran tolak. Bukan hanya Hebat Quran, apapun hadisnya. bukan hanya hadis, Quran juga ada ayatnya kutunjukkan sama kau itu. Macam mana kau itu? Apa kau nih? Biar aku jelasin apa mau cuman nih? Masalahnya Nggak usah. penjelasanmu tidak sesuai dengan Quranmu. Karena Apakah otakmu yang nggak kata-katamu? sampai. Ya nggak nyampe lah dengan kebodohanmu karena Memang aku kamu otakku nggak sampai. kecerdasan. Kau nggak cerdas gitu. Begini ya contoh nih. Aduh, kau Gue itu. bilang gini. Gue bilang gini. Gue pasti coba gini. Untuk masa depan gue pasti masuk surga, ya kan? Begitu kan? Mau kalian kan? Nggak begitu lah. Nggak begitu. Baru kau bilang nanti masuk Kau neraka tanya sama sebentar, artis-artis yang dicuci ada di di sana Indonesia dicelup. ini. Rupanya orang Aku di neraka itu kekal. ini kayak mana? Aku mau jawab Kau nggak? itu dari kemarin Kau kau ini banyak macam mana? Kau ngomong pasti masuk kau. surga rupanya. Oke, saya Oh, aku pasti. moderatorin. Sebentar, aku moderatorin. Gini, Pak Erban singkat aja. Apa yang mau dipertanyakan atau apakan ke Pak Tristan, Sampai Pak otaknya. Erban? Jangan ke Maksud- pribadi lah. Bukan, yang aku maksud itu dia ini nggak jujur. Enggak, ke substansi saja, ke substansi apa yang dia nggak jujurin apa? Artinya baginda Nabi tidak ada kepastian keselamatan. Ayah, ibunya, dan anak-anaknya, bahkan pengibunya juga. Itu berdasarkan yang saya kasih kau kemarin. Cuman dia bilang ayahnya itu yang dimaksud itu pamannya. Sejak kapan ayah jadi paman? Itu yang aku tak setuju. Baru dibilang Silakan. gila nanti. Ya udah jawab Tristan. Silakan Pak Tristan. Udah. Aku mau jawab boleh nggak? Ya. 2 menit, 3 menit lah. Sebelum Nabi itu nggak ada utusan. Artinya menurut Isra 15 itu mereka masuk surga, nggak disiksa di kalangan Ismailiyah. Seperti itu. Nah, karena hadis ini tabrakan dengan Isra 15, maka diteliti sama ahli hadis kami. Tanya Ustaz Somad itu. Ini kata Ustaz Somad dalam kebiasaan orang Arab, ketika diasuh oleh pamannya, maka dia boleh menyebut ayahnya. Begitu ya. Kalau kamu protes sama Ustaz Somad. Ada videonya. Dia menjawab Firanda kalau nggak salah. Firanda yang mengatakan hadis itu secara letterlek, secara tanpa ada pembenaran, gitu ya. Nah, kemudian masalah Nabi Muhammad tidak tahu masa depan. Dia manusia biasa. Apakah saya pasti masuk surga? Kami nggak boleh ngomong begini gitu. Misalkan lihat artis-artis itu, lihat Asmiranda, hari ini Kristen. Ada juga seorang Muslim yang kemudian dia masuk Hindu gitu ya. Muslimah itu masuk Hindu. Neraka itu. Gitu loh. Kalau dalam ajaran Islam. Oke, sekarang saya nggak dia? Nah, gimana sih? jawabanmu bertele-tele. Sebentar Pak Irban, 1 menit lagi. Silakan Pak Tristan. Ini kan aku bilang, Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan dibuat terhadapku dan terhadapmu. Karena dia tidak mau menyombongkan diri. Tapi secara dalil, Al-Mulk 28, Al-Fat ayat 2,
Kausar ayat 1, Nabi Muhammad dipastikan masuk surga. Untuk para sahabatnya At-Taubah ayat 100. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Oke, cukup dulu Pak Tristan. Sabar, 5 detik. Ya. Mohon maaf. Jadi bro, untuk masa depan Al-Kahfi 24 kemarin saya katakan, insya Allah selalulah mengatakan Allah yang maha tahu. Nggak boleh kami mendului Allah, gitu maksud Nabi. Oke. Ya. Oke, Silakan. satu kata kunci yang kupegang dari kata-kata kau, belum ada utusan ke bangsa Arab, maka ayahnya tidak selamat. Itu kamu bilang kan? Berarti semua bangsa Arab, sudah ada bangsa Arab tidak selamat karena belum ada nabi. Kemana Allah selama itu? Nah, itu harus pikirkan. Ya, yang kedua, pernyataanmu yang mengatakan Adam, Ibrahim, Musa, Isa, agamanya Islam, itu kemana? Nah, itu yang menjadi tidak masuk akal dengan pernyataannya bro itu. Kau jawablah itu. Gimana itu? Silakan Pak Tristan. Nabi Ismail itu diutus untuk kaum Yamani dan kaum Amalek. Ke arah suku Jurhum. Nabi Muhammad itu kan keturunannya. Gitu. Selama 2000 tahun ya. 2000 tahun lebih itu nggak ada kesesatan di situ. Mereka menyembah Allah sebagaimana mestinya. 400 tahun sebelum Nabi lahir baru muncul kesesatan pelan-pelan menjadi besar saat Nabi ada. Hanya sedikit yang menuhankan Allah secara tauhid yang benar. Mengikuti milah Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan arah ke atas gitu ya. Yang selain Abdullah gitu ya. Nama-namanya Abdullah gitu. Dari Abdul Muthalib, Hashim, terus Adnan ke atas itu Islam semua, yang taat semua. Seperti itu bos. Nah, baru muncul Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi di situ. Ini namanya putus utusan. Kalau menurut saya Somad, putus utusan itu dari tahun 300 Masehi atau berapa gitu. Sampai ke sini. Karena dia menyambungkan utusan dari Israel. Tapi saya nggak ke situ. Saya putuskan ini karena Nabi Isa itu diutus ke Israel. Jadi kalau kepada Bani Ismailiyah ini nggak nyambung gitu. Bani Ismailiyah sendiri gitu. Integritasnya ada gitu. Ini sini Ismailiyah, Israel gitu. Ini bukan tanya kemana Allah selama ini, nggak begitu bos. Sudah? Emang rancangan Tuhan sama dengan rancangan lu? Nggak begitu. Oke, kau jawab aja, nggak usah. Nah, kau siapkan dirimu dengan berbagai data-data atau pertanyaan Ya yang nanti membuat kau gantikan bingung. pertanyaan boleh ya? Ya tenang kau tenang. Kau bilang Ismail itu keturunannya bangsa Arab. Oke, kita ikuti. Kalau Ismail itu seorang nabi keturunannya bangsa Arab, kenabiannya itu kok putus? Siapa yang memutuskan? Bagaimana putusnya? Kau jawablah itu. Yang kedua, Warakah bin Naufal sudah ada di situ orang yang mengajar tentang keagamaan di tanah Arab. Bahkan di dalam Quranmu pun Allah itu sendiri mengkonfirmasi sudah ada di tanah Arab itu ahli Taurat, sudah ada di situ kaum Sabi'in, sudah ada di situ Nasrani. Bahkan dikatakan mereka memiliki petunjuk, bahkan mereka diselamatkan. Tapi kamu bilang tidak ada kebenaran di Arab, semua masa gelap, tidak sesuai dengan datanya. Bagaimananya sebenarnya? Kau jawablah itu. Bentar aku mau kasih peta Arab sama kau. Arab. Kau bukan tahu peta Arab yang kau butuhkan. Aku lebih tahu peta Arab dari kau. Kau jawablah itu. Kau bilang tadi nggak ada nabi. Slow. Tapi sudah ada Waraka bin Naufal, sudah ahli Taurat, sudah ada kaum Sabi'in, sudah ada Nasrani. Mereka kan penulis kitab itu. Siti Khadijah itu kan keponakan Waraka bin Naufal itu. Gereja istri mana? Pertama baginda itu. Gimana sih bro ini? Jadi kalau kau bilang nggak ada nabi, nggak ada. Ahli Taurat sudah ada di situ. Di Taurat itu ada petunjuk kok.
Lucu Ada kali terang. klaim Maroko itu Nasrani. Kan Loh. lucu aku. Terserah mau agamanya apapun itu, tapi dia kan penulis kitab itu. Ada ahli Taurat di situ, Ikut entah lagi lo apapun ke itu. peta, biar kau jangan berisik. Yang pasti Allahmu mengatakan ahli Taurat, Sabi'in dan Nasrani ada petunjuk, ada terang, bahkan mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan mereka. Orang-orang Arab itu. Gimana sih, bro? Makanya konsisten dong. Dong gitu kan. Udah, kau jawab lah. Kalau kau nggak bisa jawab, Berarti bilang peta Arab angkat dulu, tangan, angkat biar kau bendera paham putih, nggak dulu. apa-apa. Biar kau paham dulu masalah ini. Moderator, saya mau bicara dulu biar Eben diam dulu. Ya, silakan. 2-3 menit. Nah, ya, kalau kita lihat secara dekat. Nah, di sini Mekah Madinah nih. Bikin peta orang Arab atau orang kafir, Pak? Coba jangan, biar saya jelaskan dulu nanti terakhir lah. Nah, ini Kanaan nih. Ini di sini aja Nabi nih, banyak di sini Nabi nih, kecil begini nih. Kemana YHWH kok di sini nggak disebarkan kan gitu kan, maksudmu kan? Zaman itu per kaum. Warakabi tahu Bali itu mamanya. Apa itu pamannya Siti Khadijah. Kemana Yesus ini kok di sini nggak disebarkan? Warakabi Naufal ahli Taurat, Allahmu sendiri sudah mengatakan ada di tanah Arab. Macam mananya kau? Penyembah api, tante, pening aku tante lihat kau. Di sini penyembah api nih, majusi ini semua. Kemana Yesus gitu? Cara mau bicara? Nggak gitu, bos. Dari kemarin udah mau coret-coret layar aja nggak ada data. Nah, coret lagi. Udah, kau belajar dulu. Ya. Menurut Yesus, dia adalah menjelaskan. Ya. Aku diutus kepada domba-domba dari Bani Israel, Matius 19:24. Sini. Nabi Musa pun sama. Qaumihi siapa? Bani Israel. Nah, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Di sini kalau nggak salah nih, kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Gitu. Nah, Nabi Ismail nikah dengan wanita suku Jurhum dari Yamani. Tuh, ke sini tuh. Nah, turunannya pun di sini gitu loh. Turunannya tuh di Mekah. Tersebar di Mekah. Termasuklah Nabi Muhammad. Jauh sih memang. Gitu loh. Nah, kau sangkutkan dengan Warakah lagi. Kata ini orang aku paling benci kalau kau sangkutkan Warakah yang ini. bangun Kenapa? Ka'bah itu Kau bilang dia Ibrahim. Nasrani yang gimana? Gimana itu? Apakah Nasrani yang beriman tante. ataukah Nasrani yang kafir? Nasrani di Quran itu ada dua. Nasrani beriman dan Nasrani kafir. Gitu. Yang mana satu nih? Oke, yang aku tanya jelaskan, samamu kok banyak orang Muslim bilang Ka'bah itu dibangun sama Ibrahim. Sebelum zaman Nabi Muhammad lahir. Tahu itu gimana sih? Itu adanya gereja di sini Lai. Di sini gereja itu. Kau ngomong itu nggak ada data, bro. Wajarkan pula aku sejarah. Ibrahim itu yang bangun Ka'bah siapa? Ya bangun Ka'bah siapa kata Muslim? Mungkin gini teman-teman yang harus di-share Pak Tristan. Di sini ada sejarah. Peta Arabia Sementara Kristen itu adanya di sini nih. Pak Tristan, mungkin yang di-share peta Arab pra-Islam, Pak. Di sini nih Kristen ini adanya saat itu kerajaan Peta Arab pra-Islam, Pak Tristan. Nama Nabatea itu suku yang nomaden gitu. Oke, aku tarik ya. Sebelum Warakabi Naufal, orang Muslim mengatakan Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim. Itu dibangun oleh Ibrahim sama Ismail katanya Ka'bah itu. Di situ ada sumur Jam-Jam. Bukan, aku itu tanya Warok. Kan pertanyaan balik sekarang. Ya, siapa itu Warok ini Nasrani yang beriman, si Ismail itu yang kafir. Jadi yang betul yang mana? Aku tanya. Aku tanya apa yang kau tanya? Enggak ada kau tanya. Jawabanmu dari tadi nggak nyambung. Kau kan nyambung kau tuntaskan dulu ini tanggung jawab kau ini. Kalau aku nggak boleh nanya, udahlah ini bukan debat namanya. Kau kayak murid aku. Kau mau jadi muridku? Ya tuh udah 30 menit saya bertanya dulu supaya terbuka apa yang kau jelaskan itu. Kau lari-lari kemana-mana aja kau dari tadi. Ditanya A kau jawab Z. Ditanya nasi kau jawab apa? Kau jawab surga. Gimana sih pula peraturannya 30 menit kau bertanya tiba-tiba kau bikin aturan. Oke ya nggak apa-apa. Jadi sudah terbukti ya.
Itu saja. Nasrani itu ada yang beriman, Oke. Nasrani Jadi, ada yang kafir, Tanya sama kau, Yahudi satu ada yang lagi. beriman, Yahudi Kalau ada kau yang bilang kafir. ayahnya Nabi itu kafir, berarti Ka'bah itu siapa yang bangun itu? Orang Muslim, kalian bilang si Ibrahim itu yang bangun itu. Sama Ismail pernah ke situ. Kau kalau Islam, kau kan Gimana sih Nasrani kau? nih. Aduh, pening aku tempe. Udah. Kau belajar dulu. Enggak gini. Udah ya, aku cukup. Kenapa disebut Nasrani? Cukup. Nanti Padahal hanya literasi Islam. jawab muter-muter, nggak ada Bukan arahnya kaum ini. Nazaret gitu. Udah ya. Ya. Udah. Topik lain. Nggak ada lagi jawabannya nih. Ya, kalau mau kembali ke tema baru, ini kembali ke tema kemarin ini. Saya ingin membuktikan ocehanmu kemarin itu banyak apa Aku hanya minta ngomong. bukti Kemampuanmu hanya Warokoh coret-coret Nasrani yang kafir. layar, bikin layar kosong, coret-coret, kodek, nggak Aku ada lucu apa isinya. orang-orang suka nyangkutkan nama Warokoh. Loh, Ada. makanya kau jelaskan siapa Waraka bin Naufal itu. Supaya tuntas, jangan kau sembunyikan. Tak Ya, tahu pula kau Atau- siapa itu. atau Apa mau mungkin disembunyikan? beginilah, Kau pikir topik- semua Nasrani itu Bentar. sekarang gini aja nih, Pak. Topiknya Saya tanya digeser, sama jangan terlalu Pak Edo jauh. deh ya. Boleh tanya sama Pak Edo. Pak Ya, Edo, topiknya digeser, orang jangan terlalu Yehuda jauh. dari suku Yehuda ada nggak yang nyembah Yesus? Banyak. Orang Yahudi. Kan kekristenan Objektif awal kan aja. Yahudi. Orang Yehuda ada nggak nyembah Yesus? Orang Banyak Yahudi orang kapan dulu? Yahudi. Kapan dulu? Pada zaman Yesus atau zaman Nah, sekarang? Bagi orang Enggak, jawab dulu. Yehuda, yang keturunan Yahudi, yang Yudaism, yang menyembah Yesus mereka katakan goyim. Yahudi Ya, nggak kapan? masalah. Di luar dari ajaran mereka masuk mana? Ayo. Nggak masalah. Itu kan pelabelan Kan begitu. dari fanatisme. Nah, sekarang ada yang namanya Nasrani dari Al Imran 52. Nasrani itu adalah kaumnya Nabi Isa. Pertanyaannya, kita kan Israel, multi lah di situ. Bisa Benyamin, bisa ini, bisa itu kan gitu. Dia nama satu kaum yang menolong agama Allah kalau Al Imran 52. Aku nggak membenturkan ke BB. Sekarang di situ apakah bisa mereka kembali menjadi sabiin atau keluar dari agamanya? Ya bisa. Saat Nabi Isa nggak ada, bisa aja mereka kembali murtad. Begitu. Nabi Muhammad SAW wafat aja, yang kembali murtad ada. Gitu, Bos. Nah, Warokoh ini masuk bagian mana? Nasrani yang kafir apa Nasrani yang beriman? Coba kau jawab. Mana ya? Saat itu tidak ada yang menyebut Kristen itu Nasrani, Pak. Itu sekte Yahudi Mesianik, Pak. Ada data Tahu sejarah. saya, ya, Paulus yang ngomong. Kisah para Rasul. Bukan data Ayat 4. sejarah, mau saya tunjukkan. Kalau saya ada data sejarah. Bukan pakai data sejarah, Pak. Itu Paulus yang ngomong di Kisah para Rasul. Enggak, si Takitus juga menyampaikan itu. Makanya mainnya kurang jauh sih. Loh, Paulus yang mainnya kurang jauh kayaknya. Ya memang Paulus Tiba-tiba ngomong, mengatakan tapi lihat sekte Nasrani adalah pernyataannya dan membuat huru Paulus hara. itu Apa bahwa ini? Tanpa alasan. pernyataan Paulus itu bahwa dia dituduh Nasrani gitu. Lu kan harus rendah Baca hati, dong. jangan sombong, nggak masuk surga lu. Ah, ini dia. 4 ayat 5. Saya buka data sejarahnya ya. Enggak, saya jampilan dalil, Pak. Boleh ya? Tuh. Telah nyata Ya, kepada Galatia kami bahwa orang ini adalah 2 penyakit Korintus sampar. 3, Orang yang menimbulkan kecacauan Kisah di Rasul semua orang Yahudi di 15, seluruh dunia yang beradab. Bahwa Kisah ia Rasul adalah seorang 21. tokoh dari sekte orang Nasrani. Gini. Ini Saya Paulus tunjukkan dalil. tahu dari mana ini? Ini Lukas atau Paulus yang nulis ini? Lukas ya? Ini main tuduh-tuduh Ngomong aja. siapa? Yang nuduh siapa? Sebentar. Kita layarmu pertahankan ya. Oh, ini Lukas nih kayaknya yang nulis ya. Sebentar. Telah nyata kepada kami. Siapa di sini mengatakan kami ini? Yang mana aku tahu, kau lah jelaskan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab.
dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini tuduhan dari orang-orang lokal terhadap orang-orang Kristen. Nah, Mereka, sekarang kau Lukas. punya mulut itu tenang. Mereka menuduh ini sebagai sebuah sekte orang Nasrani. Siapa sekte orang Nasrani? Tadi Bro Edo sudah menjelaskan siapa itu. Jadi ini tuduhan dari orang-orang lokal terhadap mereka dengan tuduhan yang Kristen tuh sekte Yahudi kan? bagus. Kau lari-lari. Sekte Yahudi bukan Kau Kristen. minum kopi dulu, minum kopi biar normal. Ya, aku tanya baik-baik. Kau ini lari pas topik ini. Ini tuduhan siapa iya, itu? Apa bukan? Oh, Kristen adalah subsekte Yahudi. Oh. Judaism. Ini orang. Makanya harus kau lihat. Ya, itu bilang tuduhan. sekte-sekte gua itu maksudnya apa? Lukas itu. Lukas. Oh, Lukas. Udahlah. Nggak nyambung. Saya mau share data dari buku Background Early Christianity ya. Ini salah satu profesor Kristen yang mengumpulkan data. Kelihatan ya? Iya, Nasrani memang ada yang kafir kok. Ini, ada yang Muslim. Kekristenan Yahudi, beberapa orang Kristen yang berpindah agama dari Yudaisme tidak pernah melepaskan diri dari kebiasaan Yahudi. Bahkan sebuah survei mengenai kekristenan di dunia purbakala harus memerhatikan bentuk varian dari kekristenan ini. Dalam pelayanannya, Paulus menemui perlawanan yang keras dari penganut Yudaisme yang setia kepada hukum Musa dan bersikukuh bahwa para petobat non-Yahudi harus tetap melakukan berbagai kewajiban tertentu. Galatia 2 Korintus 3, ya, terus halaman berikutnya. Ini kan halaman 74. Berarti dia di luar Kristen, Pak ya? Sekte Nasrani. Ya, nih. Pemimpin mereka adalah Yakobus ya, tetapi mereka seringkali bertindak dalam berbagai cara yang tidak disetujui. Ya, menurut Eusebius, Church History 3.5.3, komunitas Kristen Yahudi di Yerusalem lari sebelum serbuan pasukan Romawi menetap di Trans dan sebagainya. Kita cari ya. Nah, ini sebuah Nasrani ini bukan Kristen. Sebentar Pak, sabar lah. Saya minta waktu, sabar ya. Sebuah sekte Kristen Yahudi dari permulaan abad kedua yang dikenal sebagai Elkesites, ada sekte. Ada sekte lain nih, saya loncat aja ya supaya Bapak ini. Tahun 745. Nah, ini. Nih. Ya, ini nih. Kecenderungan menjadi kaum penengah, beberapa orang Kristen Yahudi terus hidup sesuai hukum Taurat, tetapi menerima orang-orang Kristen dan Yahudi dan tidak memaksa mereka untuk melakukan hal yang sama. Justinus Martir mengetahui hal ini pada abad kedua. Dokumennya namanya Dialog 47. Sementara Hieronymus sering mengalamatkan identitas kaum ini kepada orang Yahudi Kristen di bawah nama Nazarean, Nasrani. Ya, rujukan Nazarean kan dari Nazaret kan, yang pengikut setia Yesus Kristus ini masih mempertahankan hukum Taurat, tapi mereka tapi mereka memang welcome terhadap orang-orang di luar Yahudi yang memang tidak memaksa. Nah, ini ya. Saya lanjutkan. Epifanius membedakan kaum Nasrani dan kaum Ebionit. Nah, ada juga nih sekte Ebionit. Nah, tetapi dalam klasifikasi dan deskripsinya menunjukkan beberapa kebingungan. Jadi intinya Pak, orang-orang Kristen ini yang dikenal oleh gereja saat itu adalah Kristen yang masih mempertahankan tradisi melakukan hukum Taurat. Itu yang ditentang oleh gereja saat itu, tidak bisa gitu. Ini para rasul masih hidup saat itu. Oke, Bapak bisa jelaskan nggak Pak? Nasrani ini menuhankan Yesus nggak? Menerima Yesus, ada yang menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Ada yang mengakui, sebentar Pak, ada yang mengakui, menganggap Yesus Kristus itu adalah Rabi orang Kudus, tapi tidak mengakui kemesiasannya, macam-macam. Tapi kalau yang Nasrani ini, Nazarean, itu menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Mesias. Oke. Tapi bukan Kristen. Nah, gitu. Iya, sabar. Saya tahu. Berarti tadi kan di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Sekte Nasrani jelas itu di luar ajaran Paulus gitu ya. Kita tarik ke sana sumbernya. Mau apapun bentuknya, Paulus menolak Nasrani. Bukan ajaran Paulus, ajaran gereja Pak saat itu. Paulus nggak berdiri sendiri. Iya, Pak. Paulus ada kan gereja Pak. Iya, sama. Atau semua lah yang Kisah Para Rasul semua gereja. Sekarang Eben tadi mengatakan Maroko itu orang Nasrani.
Itu kan luar Kristen tadi tuh, Pak ini bilang. Terus masalahnya apa, Ben? Hei. Makanya kau punya telinga itu baik-baik, kawanku sayang. Saya bilang Waraka bin Naufal, ada juga orang Nasrani di Quranmu dikatakan, ada Sabi'in, ada ahli Taurat. Itu aku bilang tadi, sudah ada di Arab pada zaman Baginda itu. Bahkan Siti Khadijah itu adalah ponakan dari Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu kan seorang pendeta. Dari data-data orang mengatakan dia Nestorian atau Ebionit. Ada yang mengatakan begitu data-datanya. Ya data-datanya simpang siur kan? Ya artinya ya sudah ada data. Apa tadi? Apa tadi? Sudah kau baca dulu, baca. Makanya jangan hanya mendengar, kau ya baca. Kan datanya kan beda-beda. Ada yang bilang dia buta. Ya kok sudah, Injil, terserah. gitu, kan? Memang dia penulis kitab kok di data-data Muslim sendiri. Tapi dia buta kan aneh. Mana ada buta? Nah, carilah ada historia lainnya dia buta. Buta itu kan nggak selalu buta mata, ada juga buta huruf dan lain sebagainya. Jadi gini bro, ya. Di zaman Nabi itu di Yasrib yang diketahui oleh Muslim, ada Nasrani. Saya akui literasinya. Ini Adi bin Hatim atau Safana bin Hatim. Ini ada literasi. Masalah kebenarannya harus dicek lagi. Tapi yang benar-benar ada saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan Nabi itu, yang perang dengan Nabi ya, orang-orang di Yasrib, Madinah, perang Khaybar antara Muslim dan Yahudi. Nabi Muhammad mau dibunuh, diracun sekali kan, kemudian mau dibunuh lagi kan gitu, karena ada pelanggaran di Piagam Madinah. Masalah pelanggarannya lihat sendiri siapa yang melanggar, orang Muslim atau orang Yahudi saat. Nah, orang Yahudi ini ada yang beriman. Ya, ini siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Setelah terjadi perang, ada 6 yang mualaf. Nah, ini dikatakan beriman gitu loh. Sisanya apa? Menolak Nabi Muhammad, menjadi nabi, kafir. Tidak ikrafidin, walaupun mereka di bawah kekuasaan Muslim, dibiarkan. Nggak ada yang dibunuh, itu nggak ada. Saat damai ya, saat perang ya, beda lagi urusannya. Tapi setelah itu ya damai gitu. Makanya ada kisah tentang Sayyidina Ali dan seorang Yahudi gitu ya. Lagi seorang Yahudi menuduh Nabi Ali itu mencuri baju jirahnya, kemudian cerita seorang yang buta disuapi Nabi gitu, orang Yahudi gitu. Ada itu kisah-kisahnya. Kisahnya kebanyakan kepada orang Yahudi gitu. Nah, yang dikatakan beriman yang mana gitu kan? Yang Islam, yang sujud, yang sholat, nah itu yang syahadat, salat, zakat, puasa, haji, meninggalkan ajaran Yudaismenya. Semudah itu kok bos. Ngapain pusing? Sabiin yang mana? Yang beriman lagi, yang mengucapkan syahadat. Kalau nggak mengucapkan syahadat ya bukan orang beriman. Nyambung ya? Dengan rukun iman, 6 rukun iman. Jadi aku heran lihat kamu nggak konsisten dari tadi. Kalau ya, itu bro orang... itu nggak paham kata iman. Ini muter-muter nggak masuk. Otakmu ini susah aku jadinya. Tadi kau ngomong itu aku dengarin, giliran aku ngomong kau kepanasan kayak cacing kepanasan. Gimana sih kau itu kawan? Tadi seru juga nih channel ya. ini. Kenapa bro itu? Lanjut, ini ada Pak Munir nih. Mungkin dengarkan ya. Tadi itu kan tadi kan berkaitan dengan kenapa orang tua Baginda tidak selamat. Kamu bilang karena dia belum beriman dan lain sebagainya penjelasanmu. Saya tanya, orang beriman sudah ada sebelum Baginda. Buktinya dalam pemahaman orang Muslim, Ka'bah juga dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Ismail orang beriman. Kau bilang nggak ada nabi. Sementara Allah sendiri mengatakan bahwa sudah ada orang-orang di Arab, yaitu orang ahli Taurat, orang Sabi'in dan Nasrani yang punya kitab, dan mereka memiliki petunjuk, bahkan ada terang di situ. Bahkan dikatakan mereka memiliki keselamatan. Tapi kok kamu bilang ayah daripada Baginda itu kafir? Atau bagaimana? Nggak ada keselamatan. Itu jadi rancu bro. Itu yang susah untuk diterima secara data yang ada. Itu aja sih.
Tapi ya sudah, mungkin jawabanmu hanya muter-muter ya. Udah kuterima kok. Itu. Oke, sekarang masalahnya kau tarik video itu. Ada nggak kau bilang ayahnya Nabi Muhammad SAW yang kandung itu kafir? Nggak ada. Kau ini pintar kali bersilat lidah. Ada kau bilang gitu. Gitu. Nanti kau putar Nah, sendiri kalau ayahnya yang disebut Nabi Muhammad seperti Abu Thalib memang kafir. Itu kan betul kan? Abu Tadi Thalib beda dengan Abdullah. Perhatikan ini. Jadi Abdullah itu dan Abu apa? Thalib beda. Abdullah itu apa? Bapak kandung, Abu Thalib pamannya, Abu Lahab pamannya. Sejak kapan paman jadi ayah? Abu Thalib. Sejak kapan paman jadi ayah? Ya kalau ngasuh dari kecil biasa. Enggak lah, saya punya paman. Dia baik kali sama aku diasuh sama dia, tetap paman. Bapak aslimu macam mana? Aduh, enggak ada. Tapi kalau yang ngasuh kau bapak pamanmu pasti kau panggil ayah juga loh. Nah, jadi baru di kali ini aku ada mendengar orang mengatakan paman sama dengan ayah. Tapi kalau memang paman sama dengan ayah, bos. Aku itu nanti bertanya. Di zaman itu kau nggak mau terima. Aku jadi bertanya. Masalahnya. Aku jadi bertanya-tanya ini. Bertanya-tanya tahu apa? Ini pertanyaan ini jadi sulit. Ngapain bertanya-tanya orang kebiasaan orang zaman itu kata Ustaz Somad. Oke. Nah. Baginda Nabi itu ayahnya meninggal beberapa tahun sebelum mamanya melahirkan. Ini lagi. Itu menjadi makanya kamu jangan buka Ibnu Ishaq kebaca ya. Aduh bro. Oke, kita fokus ke keselamatan aja lah Erban. Nah, ada kan keselamatan sebelum Islam. Korek sana, korek sini, dari dua literasi beda. Oke. Lanjut Pedro. Sekarang keselamatan sebelum Islam bagaimana? Sebelum Islam ya. Al-Anbiya 25. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kau Muhammad. Kecuali kami wahyukan kepada mereka. Tiada Tuhan atau sembahan selain aku. An-Nahl 236 gitu juga. Ya keselamatannya ya saat beriman kepada Allah dan beramal saleh gitu. Itu saja. Ya, iya beriman dan beramal soleh kok. Oke, beramal soleh kepada Allah gitu ya. Oke, pertanyaan saya. Bagaimana orang sebelum Islam beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka itu mengikuti ajaran modelnya bagaimana dan tertulis di kitab mana? Boleh jelaskan? Karena kitab Quran itu pewahyuan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya Musa berkantan hanya kepada Allah gitu ya. At-Taha 14. Kemudian dia memerintahkan kaumnya untuk menjadi muslim. Yunus 84. Kemudian memerintahkan kaumnya untuk sholat. Ini amal soleh. Nabi Isa juga begitu, memerintahkan agar umatnya itu menyembah kepada Allah. Az-Zukhruf 64. Kemudian menyembah pada Allah, gimana kepada Tuhan? Gimana sih? Sabar dong. Iya sebelum dong. Islamnya Nabi Muhammad ya. Ini kan Islamnya Nabi Isa. Versi kami dong. Ya WH yang benar itu udah. Gimana sih? Kami kan versi kami. Lanjut Pak Tisan, lanjut. Saya mau dulu Pak Tisan. Kemudian Nabi Isa itu Al-Maryam 31 sholat dan zakat. Nabi Ibrahim pun hanya sama yakni Allah, imannya kepada Allah. Ya. Yakinnya pun lurus. Imran 67 Tuhannya Allah. Al-Baqarah 32. Al-Baqarah 33 dia tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Ini beriman dan beramal soleh. Dia pun sholat. Kemudian mengajarkan kurban, mengajarkan tawaf di situ, di Baitullah. Baitullah itu mana? Itu amal solehnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW penyambung Islam yang dibawa Islam sebelumnya. Terus Islam sebelumnya itu ajarannya kayak gimana? Aku tanya sama kamu. Aduh. Ya sama, beriman, sholat, kalau nabi-nabi sebelumnya sudah sholat,
Kalau Bagaimana nabi-nabi sholat sebelumnya sudah zakat. sholat, mengapa lagi Mm-mm. baginda Nabi disuruh sholat? Kan ajaran sholat itu kan baru ada di zaman baginda Nabi. Ya. Kalau kata bro baru ada di zaman Nabi, itu kenapa Nabi Isa sholat di Maryam 31? Loh, makanya aku bilang sholatnya kayak gimana? Ya seperti Nabi sholat sekarang, cuman ada yang Loh, sholat meriwayatkan. Nabi Sabar sekarang itu kan dulu, baru aku ada setelah Isra ngomong. Mi'raj. Sabar dulu, aku itu Kamu dari tadi mewajibkan waktunya, itu kewajiban waktu, bos. kewajiban waktu. Iya, di Bos, zaman sebelumnya, iya, dan di zaman berapa enggak ada jumlah waktu. sholat? Dua-duanya Ya, gimana? Dua-dua sholatnya sama juga. ada riwayat mengatakan sebelum Nabi Aduh. Muhammad SAW, ya, sholat itu nggak 5 waktu begitu, gitu. Jadi gini ya supaya kamu Dan bisa kewajibannya sebentar, supaya pun, kamu sabar bisa berpikir dulu, dulu. supaya kamu bisa berpikir. Dan kewajibannya Ahli pun tidak Taurat wajib setelah sudah, turun bentar wahyu. dulu, Misalkan orang bentar Yahudi, apakah wajib dulu. mereka sholat? Kan enggak. Dengarkan ya, Contoh ortodok, ahli apakah ahli wajib mereka sholat? dengar Kan dulu, enggak. jangan kaitkan ortodok. Jadi supaya kamu bisa berpikir dan menjelaskan, saya kasih kisi-kisinya samamu. Ahli Taurat sudah ada kitabnya. Nasrani sudah ada kitabnya. Sabi'in saya tidak tahu siapa itu. Waraka bin Naufal sudah ada menulis kitab. Islam yang kamu maksud itu seperti apa? Ajarannya seperti apa? Kitabnya seperti apa? Keselamatannya seperti apa? Itu yang saya tanya. Kau jelaskanlah itu. Jadi jangan lari kemana-mana, bro. Langsung to the point aja. Iya, Pak Tristan kalau bisa tuh the point, Iya, Pak. sholat sama. Nabi itu sholatnya sama. Sholatnya Kenapa seperti sih kalian? apa? Kitabnya seperti apa? Kau nggak ngerti aku. Aku tanyalah sama kalian. Matius 26:39. Yesus sujud dan berdoa. Kayak mana Yesus sujud? Kalau Yesus tapi sujud, itu Bisa bisa menjelaskan dirunut. kayak mana Yesus sujud? gini loh Pak Tristan, masalahnya Nggak bisa itu gitu. Kau bilang udah aku bentar, sabar jawab Pak, kok. kasih kesempatan Pak. Gini, masalahnya itu dunia saat ini kan melihat tidak ada literatur sejarah yang menunjukkan ada eksistensi Islam sebelum abad 7, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan ini, jangan menyederhanakan sesuatu lah. Maksudnya yang detail, oh ini loh, sebelum ada Muhammad, Islam itu sudah ada. Tidak semua pengikut Isa itu sesat misalnya, tetap melestarikan, tetap memelihara nama Allah misalnya seperti itu. Mana data-data empirisnya? Empiris itu artinya bisa diukur ilmiah gitu loh, Pak. Betul tidak sih Islam itu agama yang eksis sepanjang abad? Katanya dari zaman Adam kan gitu. Silakan Pak Tristan. Cerdas, Pak Edo cerdas. Itu yang aku tanya dari tadi. Cuman bahasanya Pak Edo ini lebih bagus lah. Jauh lah Tristan. Ya, saya khawatir itu hanya klaim di abad 7. Itu kan sekarang dunia bisa melihat. Kalau dulu kan terlokalisir di Arab, enggak masalah, tidak menjadi perdebatan. Tapi dengan berjalannya waktu, orang mempertanyakan. Gitu loh. Apalagi klaimnya kan agama Islam kan ada di zaman Musa. Berarti kan Musa sudah mengajarkan nama Allah, mengajarkan sholat, mengajarkan yang sejenisnya. Kan pewahyuan kita kami itu. Ini Ibrahim nih, doa Nabi Ibrahim, keturunanku di lembah yang tidak mempunyai taman-taman dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, Pak, ini demikian bukan agar mereka bukti, mendirikan sholat. Pak. Ini bukan bukti. Saya baru jawab, ngomong lagi lah kalian. Bukan Pak Tristan, yang kami minta data empiris, Pak. Jangan saya jelasin dulu satu-satu dong, boleh dong. Ya udah silakan. Ini kan mendirikan sholat. Agar mereka mendirikan sholat. Nah, sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Padahal ini lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Memang iya di Mekah itu sekarang. Nah, memang sholat mereka tuh lihat di Mekah. Orang sholat semua. Doa Nabi Ibrahim kepada Musa, aqimus sholat li zikri, atau 14 ditambah lagi.
Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk sholat. Nih, tuh 87. Nah, Ini kan dikatakan oleh cerita, Pak. sholat. Kisah, Pak. Kayak setara dengan dongeng. Sabar satu-satu nih, saya kasih satu-satu. Ya Allah ya Rabbi, Innalillahi. Kemudian Zakaria di Ali Imran 39 sholat. Nabi Isa di Maryam 31 sholat dan zakat. Nah, sholat itu seperti ini gitu loh. Ini keterangan sholat itu di Bayyinah ini nih. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah. Nah, sholat itu menyembah Allah. Dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Ini kepada ahli kitab. Ayat ini, Al-Bayyinah ayat 5. Gitu. Jadi sujud sholat itu kan ibadah khusus menghadap Allah, gitu ya. Artinya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dalam usul fiqh. Tentulah Nabi Muhammad sholat, orang-orang sebelumnya sholat. Seperti itu, sujud menyembah. Sama seperti zaman sekarang ini sama, cuman ada ulama yang berpendapat bahwasanya sholat di zaman sebelum Nabi itu ya nggak sama kayak sekarang waktunya, gitu loh. Mungkin 2 saja, mungkin 3 waktu saja, nggak 5 waktu, dan nggak wajib. Artinya Anda ingin mengatakan kalau Islam sebelum zaman Muhammad itu Islam yang berbeda dengan zaman Muhammad, tapi sama-sama dikatakan Islam atau bagaimana? Bukan, ada penambahan di dalam Islam itu, ada penambahan syariat namanya, bukan beda dalam arti kata beda akidah. Akidahnya sama, sama-sama menyembah Allah. Ya, bukan Islam sebelum, tapi semuanya Islam nih gitu. Jadi Nah, kayak gini Pak, jadi ketika para sejarawan itu menuliskan tentang adanya komunitas yang disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus, itu salah ya, harusnya disebutnya Islam pengikut Yesus gitu ya. nggak begitu. Kalau pengikut Yesus ini dalam literasi Islam disebut Hawariyun, Maidah 111 versi Islam ya. Maksudnya Nabi agamanya beragama apa? Islam. Agamanya disebut apa? Ya ajarannya sama Nabi Ibrahim, kan turun Nabi Ibrahim. Maksud saya agama, label agama itu. Ajarannya apakah... namanya ajaran keselamatan, ajaran Islam, dari kata salama, dari kata istaslama atau aslama, berserah diri hanya kepada Allah. Ya berarti kan Itu. seharusnya Nabi Isa itu di Israel sana itu memperkenalkan agama Islam kan? Iya, cuman saya mau masuk ke kitab Bapak kan nggak enak. Apa anggaplah kitab kami itu palsu, nggak masalah, kami nggak Nggak keberatan. palsu, Pak. Itu kitab Bapak nggak palsu. Sejak kapan saya mengatakan kitab Bapak itu palsu? Saya orang Muslim satu-satunya, nggak tahu orang Muslim lain. Soalnya di kitab kami tidak ada kata agama Islam, Pak. Iya, Dan nama Allah sabar. SWT itu nggak ada. Kitab Bapak kan Bible. Ya udah, itu asli kok. Buatan apa namanya, dari literasi agama Bapak asli. Kok saya bilang palsu? Sejak kapan saya bilang palsu? Kalau menurut Bapak kisah Nabi, kisah Yesus begini, itu urusan Bapak kok. Saya nggak pernah nyerempet. Gini Pak, saya khawatir gini, giliran kita membahas tentang eksistensi agama Islam, Anda berlindung di keaslian kitab kami. Tapi giliran menyerang akidah, misalnya kayak sabar dulu dong. Anda Muslim mengatakan kitab kami ini dipalsukan, itu kan tidak fair gitu. Tapi giliran ini pernah saya justifikasi dialog sama tentang Derion Islam, ya, mengatakan asli gitu kan. Itu kan yang terjadi di WA, Pak. Terjadi di WA, terjadi di Facebook, kan begitu. Nah, dalam ajaran Kristen, ajaran Kristen yang disebut pengikut Kristus, kan gitu kan. Benar nggak? Mengisahkan ajaran Yesus itu begini. Namanya apa? Ajaran Kristus, kan gitu kan. Dalam Islam, Nabi Isa itu mengajarkan tentang Islam. Sholat, zakat, hanya Allah saja. Hamba dan Nabi, Rasulullah. Ini aja nih. Dia diberi kitab Injil. Di Bapak kan nggak diberi kitab Injil. Artinya kitab Bapak itu bukan Injil yang diterima Isa gitu.
Kalau Bapak bilang ini kita Bapak ini asli ya, itu urusan Bapak gitu. Enggak, masalahnya Kalau tidak ada menurut kami, jejak, Pak. Injil Tidak kalian ada bukan Injil yang diturunkan jejak. kepada Isa. Ini, Selesai. Pak, Hah? tidak ada jejak tokoh yang disebut Isa di Israel sana pada pemerintahan Romawi saat itu. Iya, Dan dengan membawa terserah, kitab terserah. Injil. Gitu loh, Ya, Pak. Ini terserah, masalahnya. terserah. Saya belum masuk kitab Bapak nih. Waktu saya dialog Enggak, sama kembali ke Adrian, masalah gini ya. Saya minta waktu sedikit saja. Kembali ke agama. masalah Oke, lanjut, apakah lanjut. Islam itu eksis. Logikanya nalar seperti apa yang mau kita pakai ketika kita mau mengedukasi para netizen yang mendengarkan. Jika agama Islam itu, kata agama atau apa yang disebut al-din atau apa itu namanya, betul itu menunjuk spesifik kepada Islam, dan nabi-nabi yang ada di Quran itu sudah mewartakannya, seharusnya ada jejak yang tertinggal. Entah itu ada komunitas, kaum, atau umat Islam itu sebelum Muhammad ada. Gitu loh, Pak. Itu yang kami pengen tahu gitu. Oke, udah. Tapi kan tadi Anda belum menjawab sampai situ. Iya, cuman kalau yang kami pahami, saya pahami dari Nabi Ibrahim itu Islam. Jejaknya mana gitu kan? Ya datang Nabi setelahnya ya Nabi Ismail, jejaknya mana gitu kan? Ya jejaknya itu ya bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Bukan Nabi Muhammad yang pernah memperkenalkan nama Allah itu. Orang Quraisy sudah tahu nama Allah itu jejaknya tuh. Namanya Allah itu. Apa di belakangnya maksudnya nama Tuhannya Allah gitu. Dan dipakai oleh ayahnya Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah. Itu jejak itu. Seperti itu. Dan jejak yang lainnya secara arkeolog ya Baitullah itu dikisahkan di Quran yang merofa Baitullah Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Ada tuh Ka'bahnya itu. Setelahnya zaman Nabi Ismail ada Zamzam, dari hentakan kaki Ismail ada Zamzamnya tuh yang dikatakan. Pak Tristan, sorry Ya, saya potong. Saya 30 detik aja, Pak. Kita tektok. Anda kan waktunya lebih lama dari tadi. Saya 30 Iya, Bapak detik pertanyaannya kan agak sulit nih. Nggak apa-apa. Ini saya masih Ya kan? pertanyaan yang sama. Masalahnya jika Anda menggunakan Quran sebagai dokumen pembuktian, yang di Quran itu tidak tertulis Masihiyin atau Masihiyun, Pak. Sampai sekarang orang Kristen Arab masih menyebut Masihiyun, pengikut Mesias, Masiah. Tapi yang tertulis di Quran itu kaum Nasrani. Tadi saya sudah sampaikan dari buku literatur kami, itu Profesor Oxford yang bikin, kalau Nasrani itu lebih kepada Mesianik Yahudi yang saat itu disebut kaum Nasarian. Kalau mengikuti tulisan dari Hieronymus, gitu Pak. Nah, makanya di mana korelasinya antara Islam itu dengan Nasrani. Nasrani ini yang di Quran itu apa Nasaroh itu saya tidak tahu tulisan aslinya. Itu apakah Islam mengakui itu sebagai Islam gitu loh. Nasaroh itu atau bukan Islam? Atau Masihiyin atau Masihiyun gitu, Pak. Atau betul-betul kalau Masihiyun, Pak, itu kan pengikut ya Mesias gitu ya. Begitu. Kalau Islam itu ajaran keselamatan, ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Namanya ajaran keselamatan, tentulah atau ajaran berserah diri. Tentulah dalam bahasa mereka sendiri. Keselamatan Islam dalam bahasa Indonesia keselamatan, dalam bahasa Inggris apa? Keselamatan, safety, atau apa? Salvation bisa. Kan begitu. Nggak tahu kita zaman Nabi Ibrahim itu apa namanya itu. Dia kan pakai bahasa Akkadian kuno. Katanya Akkadian kuno sekarang punah. Nggak tahu pakainya bahasa apa gitu. Islam itu al-din loh, Pak. Itu agama, Pak, diterjemahkan oleh para ulama Anda dan sarjana Ad-din Anda. itu nasihat, kata Nabi kami. Ad-dinun nasihah. Loh, kalau ya, Anda mengatakan seperti itu, mengkompromikan arti al-din, Pak. Itu ajaran Pak, bukan?
Pak, ini saya pikir statement Anda itu justru blunder untuk ya Contoh nasihat. Bapak nasihatin saya, Pak, Yesus statement sebagai Anda ini juru blunder, selamat. Itu Pak. ajaran Karena keselamatan kaum bukan? revisionis Islam itu seperti Bapak, tapi kaum tradisionalis yang salafiyun itu yang mengaku salafiyun itu tetap mengatakan al-din itu agama. Tidak dikompromikan, diperhalus dengan makna yang generik, Pak. Agama itu bahasa Indonesia, Pak. Lah, Hadis Nabi nih, sudah Nabi kalau yang seperti berkata, ini, bukan saya. masalahnya nggak konsisten, Pak. Karena itu bertentangan dengan Karena literatur kan Nabi Islam yang loh. bisa memaknai. Ya udah, lanjutlah, jelaskan lah. Oke lah, berarti Islam itu bukan agama ya? Sabar dulu, Ajaran. Pak. Makanya Allah, ulama-ulama kami mengatakan begini. Din itu kan contoh Maliki Yaumiddin, apakah hari raja di hari agama, enggak gitu artinya, Pak. Di Al-Fatihah mungkin Bapak pernah dengar kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu raja di hari pembalasan, ad-din di situ. Begitu. Jadi kata din itu memang banyak artinya. Contoh di Al-Maidah 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Din di situ diartikan bukan agama tapi nasihat. Pas terakhirnya tuh waridukum Islam Madinah, dan aku ridho Islam adalah agama untukmu. Agama artinya aturan ajaran kan gitu, Pak. din itu Agama jalan. Din tidak itu jalan. kacau, harus ada aturan mah. Casan sekerta itu Indonesia. Nah, Lalu ketika Bapak mengatakan agama Nasrani, ini saya bicara Yahudinya, di Yohanes 1:55 dikatakan begini, Pak. Tuh, paling bawah, terus sebenarnya Allah telah menguji hati mereka karena mereka kekafiran, karena itu apa nih? Hanya sedikit dari mereka yang beriman. Nah, berarti ada yang beriman, ada yang kafir. Tuh. Nah, iman ini sendiri di dalam Islam kan saya udah jelasin kemarin. Iman itu artinya apa, dari kata amanah. Iman itu masdar, artinya yang benar-benar percaya dengan keyakinan dari hatinya. Gitu. Masdar taukid namanya. Itu iman itu. Saat disandarkan kepada Allah, itu mengimani dalam kalimatnya, yakni la ilaha illallah. Saat beriman kepada Nabi Muhammad, itu kan ada anunya gitu, dirujukan ke siapa? Dari kata amanah yu'minu, amanah dia percaya, madi, pasten bahasa Inggris. Jadi kalau Islam sebelum Nabi Muhammad SAW, nah Islam sebelum Nabi, bukan Islam Nabi Muhammad itu yang menciptakan Islam awalnya, enggak begitu. Cuman sebelumnya di zaman Nabi Ibrahim nggak tahu namanya apa nih. Kalau berdasarkan sejarah ada semua. Gitu. Oke, sebentar Pak, jangan dihabiskan dulu Pak. Pertanyaan saya gini, ada masalahnya menjadi seorang Islam itu tidak cukup mengakui Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus mengakui Muhammad sebagai Rasul. Berarti keislaman ini ada perubahan. Sebelum Muhammad menjadi seorang Islam cukup mengakui Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Atau harus dengan Muhammad? Oke. Di dalam Islam itu ada 6 rukun iman. Contoh, percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada Nabi Muhammad, kemudian percaya pada kitab-kitabnya, kemudian percaya kepada gitu. Percaya kepada hari akhir. Andai saya nih nggak percaya pada akhir, iman saya batal. Percuma saya sadar, Pak. Andai saya nggak percaya malaikat-malaikat, iman saya batal. Percuma saya sadar. Ada rukun-rukunnya. Gitu. Ada yang wajib dipercayai. Nggak cukup sampai Nabi Muhammad aja harus dipercaya, nggak begitu. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk, qada dan qadar, takdir, nasib dan ketetapan Allah, qada. Harus diimani itu. Akhirat, surga, neraka harus diimani. Kalau nggak nanti kami kayak Yahudi gitu kan, nggak ada surga, nggak ada neraka. Di Kristen ada. Seperti itu, Pak. Contoh ada Kristen yang nggak percaya dengan neraka. Jadi saksi-saksi Yehova. Kristen bukan dia. Menurut Bapak kan bidat. Ayo. Percaya Yesus dia? Ya. Saya tanya sama Bapak sekarang. Kalau ada orang Kristen di sini nggak percaya surga neraka, dia Kristen nggak?
Walaupun dia melakukan baptis, mengakuan iman rasuli, melakukan sakramen, misa, bla bla bla. Dia Kristen bukan? Kristen kenapa Itu sih, Pak? maksudnya, Pak. Kalau hanya mengakui, Pak, jadi kekristenan itu tidak bicara masalah surga dan neraka, Pak. Keselamatan itu kalau Bapak baca di 2 Petrus 1 ayat 4, itu mengambil kodrat ilahi, dikuduskan dan sebagainya gitu. Jadi bukan hanya semata-mata mendapatkan, maaf ya tanda kutip, hadiah masuk surga, mendapat kenikmatan dan sebagainya, tidak. Tetapi menjadi seperti juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang dimuliakan dan sebagainya. Jadi esensinya lebih dalam, Pak, lebih luas. Aspeknya bukan cuma aspek kemanusiaan saja. Itu kita bicarakan di lain waktu lah, gini. Ini kan kita dua arah topiknya ya. Kalau Anda, masalah gini, Pak. Kalau tadi Anda membedakan antara Kristen kami dengan kitab suci kami, dengan Islam Anda, dengan Injil Anda, gitu kan. Kan mengkontraskan seperti itu yang jadi masalah kalau Kristen kami tanpa Alkitab pun tetap bisa dibuktikan sebagai fakta sejarah. Bahkan Yesus Kristus tanpa Alkitab pun bisa terbukti sebagai tokoh sejarah. Yang jadi masalah, Injil Anda dan Islam Anda itu, jika Quran dan hadis ditutup atau sirah, apakah bisa dibuktikan sebagai fakta sejarah? Itu tadi kami tanyakan, Pak, untuk mengukur kenalaran kita. Pak Edo banyak tamu ini, Pak Edo. Ada Mas Comblang, ada Pak Ini Samuel. Pak. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang percaya pada Allah ya. Nah, tahu nggak Kemudian Allah memerintahkan kami mengikuti Nabi Muhammad. Jadi dari kemarin-kemarin nggak tamu kayak gini, itu. gantilah dulu maju. Sabar Pak. Ini masalah rukun iman. Enggak sabar lagi. Aku lihat kau kulanya coret-coret, jujur. Muhammad dan nabi-nabi lain, rasul-rasul lain kami wajib imani. Kemudian Allah perintahkan percaya kepada kitab-kitabnya yang pernah diturunkan. Allah perintahkan gitu. Percaya pada malaikat. Allah perintahkan gitu. Adanya dan adanya Allah. Gimana nih cara mematikan? Nah, kalau Bapak mengatakan kekristenan sesuai dengan sejarah gitu ya, ya kita benturkan aja gitu. Alkitab itu versus Quran dalam sejarah, mana yang betul, mana yang sesuai fakta. Pernyataan dari Bible itu sesuai nggak dengan sejarah? Bisa Pak. Apa yang tertulis di Iya, kitab dari suci? Kejadian 1 ayat 1 sejarahnya bumi dan langit muncul tiba-tiba. Bukan sejarahnya dari itu. mana tiba-tiba muncul langit dan bumi? Gini, kalau seperti itu, kalau kayak gitu boleh apple to apple. Kemudian asal Islam Musa, juga ada di ya, abad 1. Di Keluaran 1, Pak, 2 masalahnya itu yang jadi masalah kenapa gitu. tidak bisa dibandingkan? Karena Anda 700 tahun setelah kami. Gitu, Pak. Kita ayo main Anda sejarah, bisa saja gitu. mengutip. Sesuai Pak, fakta nggak? Sesuai, kami sesuai. Fakta nggak Nabi Lut itu kawin sama putri-putrinya sendiri. Ini jangan nyerocos terus dong. Udah ngaco nih, Tristan ngaco udah. Ini beri kesempatan orang tuh menanggapi. Dari tadi kan Anda sudah khotbah di sini. Jadi gini ya, kalau Anda kita sumbernya kan dari PL nih. Kalian kan menafsirkan PL. Kitab kalian itu ada tertulis. Anda diam dulu atau saya mute permanen, diam dulu. Jadi gini, saya beri kami kesempatan bicara. Ya, jadi gini Pak, ya. Anda pede sekali meminta perbandingan seperti itu, padahal tidak apple to apple. Anda itu sudah lari duluan, artinya bisa ngelihat kami ke belakang. Bisa melihat gerak kami, bisa melihat informasi kami, kok Anda mau diminta membandingkan? Contohnya begini saja deh, kalau mau apple to apple gini. Dari Quran Anda, bisa nggak menceritakan kejadian ketika Muhammad ada di abad 7 itu? Misalnya ada apalah gitu ya, yang seputar Jazirah Arab. Kemudian ada data sejarah di luar Quran yang mengkonfirmasi hal itu. Ya, misalnya ya, kota Mekah itu atau Ka'bah itu dibangun atau apalah, ditertibkan atau apa oleh Muhammad. Ada nggak data sejarah yang mengkonfirmasi itu? Atau begini, minimal ada data sejarah yang mengonfirmasi Nabi Anda itu eksis.
tokoh begini, oleh sejarawan, oleh data sejarah di luar Islam. Kalau kami kan banyak Kristen, Alkitab kami ditutup, banyak sekali tulisan-tulisan sejarah yang menceritakan Yesus Kristus itu eksis. Atau yang kedua, misalnya yang keterangan di Alkitab yang bersifat umum. Misalnya ada prokurator namanya Pontius Pilatus. Ada prokurator namanya gubernur namanya Galio misalnya. Itu bisa kami buktikan, oh ternyata yang Lukas tuliskan itu terkonfirmasi oleh data sejarah, misalnya arkeologi, berupa manuskrip, berupa inskripsi, atau data arkeologi berupa dokumen tulisan sejarawan seperti Tacitus, Flavius Josephus, dan sebagainya. Nah misalnya Islam, oh ada Nabi Muhammad, tokoh. Oh ternyata betul, di seputar Arab itu banyak sejarawan, banyak filsuf, atau banyak apa yang menuliskan, oh ya Muhammad ini betul ada, dia punya istri begini, dia punya anak begini, dia punya ini begini. Ada nggak itu? Nah, silakan dijawab. Halo? Saya yakin nggak bisa dijawab. Coba yang Kristen yang lain deh. Siapa Tristan lagi? buka mic-nya, Tristan. Boleh aku bicara sama Tristan nggak? Shalom, ini saya Samuel. Nggak boleh. Nggak boleh. Salam Bang, silakan Bang. Silakan. Boleh. Bercanda. Boleh, Iya. silakan. Iya. Tristan Kan dibuka berita mic-nya tuh. Michael J. Hart aja udah menuliskan orang berpengaruh nomor 1 di dunia. Kok kayak mana kalian Bro Tristan. di majalahnya itu? Bro Tristan Orbes. dengar suara saya nggak? Apalah kalian ini nyari sejarah Nabi Muhammad itu di Mekah itu lihat aja kuburannya ada, Bro Tristan. keturunannya ada. Ngapain kalian cari-cari lagi sejarawan dari luar, dari sini, dari sono? Gue ketawai lah. Iya, aku nggak cari-cari Muhammad lah, nggak usah dicari lah. Aku tadi ada Nggak bisa jawab, lucu kali kalian. Iya, lucu kali. Aku mau tanya Iya. sama Bro Tristan. Tadi aku tertarik kalau Islam itu selamat. Betul ya? Maksudnya apa? Islam itu artinya selamat. Kalau saya pelajari Tergantung dari kata apa ambilnya. Dari kata aslama, istaslama, salama, salim. salama berarti selamat kan? Pilih yang mana? Ya. Masdarnya sama-sama Islam semua. Terserah. Konteksnya kan selamat. Terserah kau aja pilihnya di mana. Dari kan salam. Kan kau yang Muslim kan? Nah, jadi Kristen itu juga keselamatan. Itu urusan kalian. Iya, jadi kan ada persamaannya dong, betul nggak? Iya, cuman keselamatan di kami bersyarat. Bersyarat. Di kita nggak bersyarat gitu. Ya aku tanya kali, aku nggak menyimpulkan ajaranmu. Iya, bersyarat juga keselamatannya. Ya sudah. Nah, jadi Kristen itu diambil dari kata juru selamat dalam bahasa Ibrani-nya Mosia. Mosia itu bentuk kata kerja verb, pelaku keselamatan. Nah, jadi yang pelaku keselamatan itu adalah Yehova itu sendiri, Yesaya 43 ayat 11. Nah, ya. Nah, sekarang aku tanya Tristan, tapi ya nggak apa-apa, aku cuma pengen tahu aja. Aku mau tanya Tristan. Yunus 25. Di dalam Ibrani selamat itu bahasa Ibraninya apa? As'am kalau nggak salah. Salam. Salah. Kalau salam itu salam, bukan salam. Aslam. Itu memang diartikan jadi selamat, tapi bukan itu sebenarnya. Aslam. Selamat dalam Ibrani, bahasa Ibrani apa? Tahu nggak? Tahu saya. Nggak tahu. Yesua. Dalam bahasa Ibrani selamat itu Yeshua. Nanti gini, Tristan buka Alkitab aplikasi. Sebentar, nanti Tristan buka Alkitab aplikasi, ketik kata selamat dalam perjanjian baru, karena perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Nanti cek interlinear bahasa Ibraninya, itu Yeshua, selamat. Gitu ya. Nah, jadi Yeshua itu yang akhirnya berfonetik menjadi Yesus dalam fonetiknya orang Yunani, Yesus artinya adalah selamat. Dalam bahasa Ibrani. Tetapi kata Yeshua kalau dipenggal jadi dua suku kata, jadi Yeshua. Yehova Shua. Jadi artinya Yehova adalah keselamatan. Jadi gitu. Nah, sekarang masalahnya Islam pun selamat. Kristen pun selamat.
Sekarang pertanyaannya, mana yang benar-benar selamat coba? Superior kita berdua. Lu akan menyatakan Oh, enggak ajarannya. superior dong. Enggak superior, aku tanya. Lu tahu superior nggak? Superior. Lu tahu superior nggak? Kenapa lo bilang superior? Kenapa? Ya pasti saling membela, Bos. Gak mungkin gua nggak ngebela ajaran gua. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak Nah, ya apa-apa. sudah. Nggak apa-apa. Nah, sama tuh di sini. Wallahu ya'du ila dari salam Yunus ayat 25. Selamanya itu bagaimana? Misalkan. Enggak, keselamatan itu kan diminta keselamatan itu. Nggak usah dipanjangin, misalkan, bro. Nggak usah dipanjangin. Gue nanya, gue jawab. Lu ngomong dari tadi, gue ngomong dikit aja. Kan gue yang nggak bikin alur nih. Sekarang Islam kan selamat. Lo sebagai Islam percaya nggak Islam selamat? Iya. Ya, gue kan dari Kristen kan, gue juga percaya Kristen selamat. Cuman lo kan nggak percaya Kristen selamat, gue nggak percaya Islam selamat, kan begitu aja. Iya. Oke, sekarang lo bisa buktiin nggak kalau Islam itu selamat? Karena kalau selamat dengan kaidah hanya lo yakin beriman, tetapi tanpa bukti, itu bukan kebenaran. Yang namanya kebenaran itu bukan pernyataan, tetapi pembuktian. Sekarang lo bisa buktikan nggak Al-Quran lo itu, tunjukkan gue satu tokoh saja di dalam Al-Quran lo ada yang selamat. Coba tunjukkan. Nabi Adam selamat. Saksinya siapa? Dia diterima tobatnya. Iya, saksinya siapa? Tanya saksi, jadi siapa yang lihat Nabi Adam? Saksinya siapa gitu? Siapa yang lihat Nabi Adam duduk di sorga siapa? Tunjukin ayatnya dari Al-Fatihah sampai Anas. Oh, cerita sorga, ya. Ya kalau selamat ke sorga dong. Kalau sampai ke sorga. Oke, sabar. Ya, sekarang siapa saksinya yang lihat Adam duduk di Markus sorga? 16:19 itu Oranos apa Paradiso apa itu? Enggak, kita nggak usah ke situ dulu. Nanti itu kita bahas. Sekarang siapa yang menjadi saksi Adam ada di Samayim? Tunjukin. Dari Al-Fatihah sampai Anas, silakan. Satu ayat aja cukup. Ada di Samayim. Iya. Saksi. Ya Allah lah saksinya. Dan para malaikat. Enggak dong. Sama istrinya Hawa. Enggak, di Al-Quran itu siapa ya? Begini ayatnya gitu. Bunyinya begini. Lalu aku melihat Adam ada di Samayim. Nah, itu siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Ya Allah lah, itu kan saksinya Allah. Wahyuan. Gimana, Bro? Kan Allahnya di Samayim. Yang namanya saksi ini yang ada di bumi loh. Yang Samayim siapa? Allah di langit nggak ada. Di Al-Quran di apa? Ada di mana? Di jannah kan? Di taman kan? Iya, di surga. Siapa yang lihat Adam di taman? Di Jakarta banyak taman. Taman Godok juga banyak. Oh, beda, siapa Bro. Saksinya dari Al-Fatihah sampai Anas? Turunlah. Gitu. Siapa saksinya dari Al-Fatihah sampai Anas? Orang ya Allah dan para malaikat di sini. Itu kan saksinya di surga. Ada di langit. Bukan loh. Begini loh. Kan saksinya nih, lu mau ngajak gua ke arah mana nih? Ke arah Markus melihat Yesus pakai teropong gitu dari surga gitu. Bukan. Gue pakai logikanya, logika hukum. Kan Adam orang bumi, bukan orang surga, betul nggak? Ya ada gini aja deh. Kalau masalah menghindar dong. Enggak sabar. Kalau lu mengatakan begini, kita pakai logika kan ya sekarang ya. Oke, gue senang lu pakai logika. Oke, nggak ada masalah. Sekarang lu bilang yang selamat itu pasti sudah di surga kan? Pasti begitu mengiringnya. Oke, gue oke. Di dalam Islam adakah yang sudah masuk surga hari ini belum? Karena kami akan menghadapi mahsyar dan lain sebagainya baru masuk surga. Sekarang dari dulu. Oke, gue jawab ya. Nah, Yesus itu selamat. Yesus itu artinya Yeshua itu artinya selamat ya. Nah, Yesuanya itu sudah disaksikan lebih dari satu orang. Dia ada di surga, di Samayim, di Firdaus. Nah, jadi mau nanya balik. Nanti dulu. Pernyataan sesuai dengan kenyataan. Bisakah manusia melihat surga dari bumi hari ini? Itu pembahasan lain. Ntar kita bicara ayat logik ini pakai logika. Lu pakai logika. Enggak, kita harus satu-satu dulu topiknya. Itu pernyataan Markus sama Stefanus sama Paulus itu benar apa enggak gitu. Nanti kita bahas, gitu, orang bisa lihat apa enggak. Gitu, nanti kita bahas, orang bisa lihat apa enggak dari bumi. Entar dulu, kita bicara kita. Serius aja dong. Berarti kabur kan? Sebentar dulu. Pakai logika kita bicara dulu siapa ayat di Al-Quran yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi Yesus di surga. Siapa? Ya, nanti gue jawab. Siapa? Oke, gue jawab dulu ya. Nanti lo jawab ya. Siapa satu orang yang selamat? Iya, gue pakai logika. Adakah manusia hari ini bisa melihat surga? Oke, gue jawab dulu. Masa gitu, Bro? Ya, ntar dulu. Stefanus ini sekarang Stefanus sama gue apa bedanya sih? Sama-sama manusia. Nanti lo jawab pakai ayat ya. Sini saya jawab.
Oh, Iya. Sebentar. Kalau pakai logika lu bilang. Sebentar, Amang Boru. Logikanya Oh ya, pernyataan monggo. mereka dusta semua. Ah, iya kan akhirnya ke situ kan. Memang Oke, Islam iya. mah begitu, orangnya Iya, kalau Tristan memang kalau sudah udah bisa pepet begitu. dilihat zaman dulu, kenapa zaman sekarang nggak bisa Silakan dilihat? Amang Boru jawab siapa saksinya. Ayo. Hari ini siapa yang bisa pernah ngeliat surga hari ini? Coba Enggak, tunjukkan kita orangnya. kita bicara Alkitab, lu jangan kemana-mana. Kita bicara dalil Ya, ayat. Oke, gimana silakan. ini kan lu bilang pakai Silakan, logika. Erben. Gua tuh garis bawahi tadi logika. Yang pertama, ketika Yesus masih di dunia, dia berkata kan pergi ke surga. Oranos itu, langit. Ya sama aja. Yang kedua, ketika Yesus terangkat, itu disaksikan oleh ratusan orang. Yang ketiga, Stefanus dalam sebuah penglihatan yang luar biasa menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yang keempat, Yohanes Pembaptis ketika mendapatkan kitab Wahyu diberikan pewahyuan secara khusus, apokalipsis ya, dengan Yesus dilihat sudah ada di surga. Baru ketika Yesus terangkat ke surga, ada juga malaikat yang mengatakan Yesus yang terangkat ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Bahkan Bapa sendiri mengatakan bahwa Yesus itu datang dari Allah itu sendiri. 1:11 itu. Ya. Jadi dari beberapa kesaksian ini, malaikat, manusia, orang suci, dan Allah sendiri mengkonfirmasi dan Yesus sendiri itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Yesus sudah di surga. Oke, Bahkan, Erben, satu lagi. sebentar Tristan. Saya tutup. Sebentar Tristan. Gini Erben ya. Sebentar. Bahkan kalau kita mau mengikuti konsep Muslim, Yesus sama dengan Isa terangkat kok ke langit. Langit itu kan nggak mungkin ya awang-awang, tapi itu menuju kepada. Oke, Erben, saya Ya, rasa nggak perlu panjang-panjang. Begini ya, Stefanus melihat di Kisah Rasul 7 ayat 56. Yohanes melihat di Wahyu 14 ayat 14, Wahyu 20 ayat 11, Wahyu 21 ayat 1. Yohanes berbicara dengan Tuhan dari sorga, Wahyu 21 ayat 7, dengan Yesus. Paulus ditegur Yesus dari sorga, Kisah Rasul 26 ayat 15. Terus, malaikat menyatakan Yesus ada di sorga dan dilihat banyak orang, itu ada di Kisah Rasul 1 ayat 11. Itu kan Erben ya. Nah, jadi begini Erben. Ini waktu Erben menjawab, ini pembuktian bahwa Alkitab menghadirkan saksi. Betul nggak Erben? Betul nggak? Setuju. Nah, bukan lari ke konteks emang manusia bisa lihat ke sorga, bukan itu konteksnya. Kita satu-satu dulu kan Erben, betul kan? Nah, jadi ini kita bicara kitab A. Kita bicara kitab A compare dengan kitab B. Gitu, Tristan. Nah, Alkitab sudah bisa menghadirkan saksi. Entah manusia bisa lihat atau enggak, gue nggak mau tahu. Kita lagi bicara kitab nih. Nah, sekarang Al-Quran lu ada nggak menghadirkan saksi? Silakan dijawab dengan ayat. Monggo. Pertanyaan sulit kayaknya. Dan gue mau gugat kitab lu dulu nih. Jawab dulu sebelum menggugat. Oke, sebentar. Kan Tristan bilang mau gugat Alkitab nih. Sebentar ya, Tristan. Ya, kamu mau gugat Alkitab nih. Gini, kamu mau gugat Alkitab kita. Ini gue kasih tahu. Sebentar. Gua pengen lihat tulisan itu. Apakah benar? Sebentar, Tristan. Iya, gue tenang dulu, tenang. Jangan panik, jangan di layar ya. Gue share di layar. Jangan panik bro, jangan panik bro. Enggak, sebentar. Nah itu. Kan lu bilang lu mau gugat Alkitab. Sebentar dulu, coba di-mute dulu teman-teman. Di Tristannya. Berapa menit lagi? Ada gue mute. Enggak, cuma 1 menit. 1 menit. Monggo. Cuma 1 menit. Kan lu bilang lu mau gugat Alkitab. Gue kasih tahu ya. Muhammad, Allah berfirman, jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan, Muhammad aja udah ragu sama Al-Quran. Dan Muhammad langsung berinteraksi dengan Allah. Jadi Muhammad sendiri sebagai nabi satu-satunya dari seluruh para nabi. Cuman Muhammad yang berani menggugat Al-Qurannya Allah di depan Allah. Kedua, ya, Muhammad merubah. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah kuhalalkan? Jadi Nabi Muhammadmu sendiri sudah menggugat Al-Quran Allah dan melakukan perubahan hukum yang sudah Allah halalkan. Diharamkan oleh Muhammad. Jadi lo nggak usah jago-jagoan mau menggugat Alkitab kita. Nabi Muhammad lo sendiri sudah menggugat Al-Quran Allah lo sendiri. Silakan lanjut.
Udah, jawab dulu Tristan sebelum kau gugat. Dan siapkan gugatan yang paling sukar untuk dihadapi. Jawab dulu tapi. Kalau Ayo nggak ada, Mas Tristan. iya, kalau nggak ada jawabannya tinggal bilang nggak ada jawabannya, baru gugat, nggak masalah. Dia nunggu 1 menit. Iya, di CIA ini bro boleh jujur, itu lebih bagus daripada bro Nanti kalau aku ngomong dipotong lagi nggak? Gitu aja. Gini, yang penting kau jawab dulu pertanyaan, baru Nah, menggugat. nah, Jangan kau 20 jawab menit, 20 pertanyaan menit, dengan monggo. menggugat, ya. Gitu. Kalau jawabanmu lari dari pertanyaan, ya di stop lah. Kan diskusi dewasa, bukan diskusi TK. Oke, silakan. Saya mute diri saya. Saya siap mendengarkan jawabanmu. Ada lagi nggak yang mau ngomong? Lepas screen-nya dulu. Lepas screen-nya, aku mau screen. Gimana aku mau screen? Di sini dikatakan aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau di dalam tubuh aku, atau aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku, Allah telah mengetahuinya. Allah. Padahal tiba-tiba ke tingkat ketiga dari surga. Lama, dia bisa lihat surga. Siapa nih? Nggak tahu. Kemudian di Kejadian 5 ayat 24, Henok naik ke surga. Kemudian 2 raja-raja berapa? 2 raja-raja berapa? 2 ayat 11 ya. Elia naik ke surga. Lihat ayat ini. Apa kan ini semua surga? Coba aku jelaskan ini. Ayat ini jadi dusta kan? Dusta nggak? Sorry, lanjut. Ya aku pamit dulu ya, mau makan malam. Cuma Yesus cuma naik ke surga kok. Nyata enggak, Elia Kamu naik. nggak jawab, naik jawab semua. pertanyaannya. Nggak Nggak jawab jelas semua. pertanyaannya. Oke, Nggak terima jawab kasih Bro pertanyaannya. Tristan. Nah, dari itu aja, dari substansi kita lihat. Oke. Itu Terima saya bisa kasih. jawab Beres. dengan mudah loh. Sebentar. Pertanyaanmu itu sangat kau pernah mudah lihat surga dijawab. nggak dari bumi cuy? Sebentar. Terima kasih Bro Tristan ya sudah berkunjung ke CIA. Jangan kapok-kapok datang ke sini ya. Kita ngobrol lagi. Oke, Makan jangan kapok ya. Makan lapar lu aja Ben. Makan bareng ya Ben. Celele. Tapi celele, aku nggak makan lele, haram itu. Kalau ilmunya baru segitu nggak usah datang lah. Tadi apa? Coba kita bahas yang hanya dia yang naik ke surga. Tadi ayatnya gimana? Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Betul, nggak salah. Siapa orang yang naik ke surga dari turun? Maksud, iya, betul. Iya. Jadi Elia begini. Elia naik ke Maksudnya surga tapi bukan turun dari surga kan? Iya. Nah, Henok naik ke surga tapi bukan turun dari surga. Jangankan Tapi- Henok, opung iya. aku ke sorga, bukan turun dari sorga, tapi Iya. dari si borong-borong ke parapat, kan gitu. Iya, tapi Yesus dia datang dari surga kembali ke surga. Sangat mudah sebenarnya memahami bahasa ini. Cuman ya kalau orang ini enggak mengerti membaca dengan baik dan benar ya mungkin perlu kursus bahasa Indonesia. Iya, itu namanya kan penalaran logis kan gitu aja. Iya. Jadi harus dikaitkan ke ayat 12 bahwa ketika dia menyampaikan hal-hal kerajaan sorga, itu cuma orang yang dari sorga saja yang bisa menyampaikan berita kerajaan sorga. Tidak ada orang dari bumi yang bisa menyampaikan berita kerajaan sorga. Itu maksudnya. Jadi dia ini datang dari sorga gitu. Itu Artinya kalau secara mau konsisten. konteks dan teks itu sebenarnya menegaskan Yesus datang dari surga, kembali ke surga, dan mengajarkan kepastian tentang surga itu sendiri. Kira-kira begitu ya? Begini lah. Kalau sama Tristan nggak usah jawab ke sana, nggak perlu dia. Kita jangan biarin musuh kita jadi pinter, jangan. Nah, karena dia bukan mau cari kebenaran. Jadi gini, Bukan. nanti dia Yang bilang, kita edukasi bukan Tristan, orang yang menonton kalau ini di live-kan di berbagai channel. ya, oke, thank you.
Jadi gini para netizen ya. Jadi tadi kalau Kristen ngambil bawa-bawa si Heno, ntar tanya sama si Tristan, Henonya turun dari sorga, terus dia naik ke sorga gitu. Gitu aja udah kelar. Iya. Iya. Jadi artinya butuh membaca ketelitian aja ya. Iya, penalaran logis itu penting. Gitu. Ya udah, Tapi gini lah, kadang-kadang nih ada kita mau. Lai Samuel masih makan daging babi kan? Masih lah. Udah ajak bukan, ajak dulu Tristan itu makan daging babi supaya dapat asupan vitamin dia. Kan ada ayatnya itu, asal disembelih dalam nama Allah kan halal. Nah, itulah dia. Pak Munir mana ini? Pak Munir. Speak up dong, Pak Munir. Speak up dulu. Speak up dulu kau. Aduh. Gitulah. Pak Munir lagi sholat kayaknya.